Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi menggunakan Cloud Code, tapi kita menggunakan Cloud Code versi gratisan. Teman-teman mungkin sudah tahu kalau Cloud Code ini harus terhubung dengan API khusus buatan Anthropic, di mana si API-nya ini berbayar. Dia paling murah itu kalau nggak salah $20 per bulan ya. Dan kita akan menggunakan Cloud Code secara gratis. Gimana caranya? Kita akan menggunakan Nine Router. Nine Router ini kayak tuh aplikasi di mana dia bisa menyediakan gratisan API. Dia menggabungkan beberapa provider yang menyediakan gratisannya, lalu dia dikumpulkan dalam satu platform Nine Router. Di situ kita bisa gunakan API gratis tersebut sekaligus. Oke, langsung saja untuk persiapannya. Di sini saya udah bikin folder cloud, lalu di sini ada folder Clipper. Kita akan bikin aplikasi Clipper. Saya taruh di project tersebut ada docs. Nah, di sini saya udah buatkan satu prompt. Prompt ini adalah prompt pembuatan Clipper sedetail mungkin. Udah saya buatkan seperti ini. Kalau teman-teman perlu promptnya, nanti saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa download aja. Ini panjang banget sampai 16.000 karakter. Fungsinya untuk apa? Supaya si Cloud Code ini tidak keluar jalur dari yang sudah ditentukan apa yang ingin kita buat. Jadi nanti setiap kali kita mau nge-prompt, tolong baca project.md-nya dulu sebelum melanjutkan atau pertama kali membuat projectnya nanti seperti apa. Video kemarin itu banyak yang komen pengen short code untuk aplikasi Clipper yang saya buat menggunakan Hermes, dan itu sebenarnya berjalan. Tapi yang saya concern itu, yang saya khawatirkan itu takutnya apabila ada nanti kendala PC teman-teman entah terganggu atau seperti apa, nanti takutnya itu nyalahin aplikasi saya gitu. Jadi daripada saya ngasih source kodenya, mending saya langsung ngasih tutorialnya gimana cara buatnya aja. Teman-teman nanti bisa di rumah coba sendiri, dan saya kira itu lebih aman kali ya, karena saya pun sebenarnya kode-kode yang dibuat di aplikasi tersebut jujur aja nggak pernah dibaca sama sekali, nggak pernah direview. Saya takutnya ada apa-apanya gitu kan. Jadi demi keamanan saya dan demi keamanan teman-teman juga. Selanjutnya kita akan langsung install yang namanya Nine Router. Nine Router, teman-teman pergi ke ninerouter.com. Di sini ada tata cara untuk installnya. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Teman-teman tinggal buka CMD. Teman-teman tinggal pastikan di sini, tinggal enter. Karena saya udah nge-install aplikasi tersebut, jadi ini mungkin akan error. Ya, pokoknya gitu. Setelah terinstall, teman-teman tinggal ketikkan 9 router, 9 router. Kita akan dibawa ke, nah ini aplikasinya. Di sini ada update. Link saya akan skip dulu aja. Nah, teman-teman pilihnya yang web UI. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan passwordnya. Awal pertama kali menggunakan password 1234566, enter. Kalau teman-teman pengen ganti passwordnya, teman-teman tinggal pergi ke setting, lalu di sini ada ganti password di situ. Dan router ini luar biasa, keren banget. Kalau saya lihat di sini ya, ada yang namanya token saver. Ini adalah menu baru yang kemarin baru rilis, dan luar biasanya dia selalu up to date dengan perkembangan AI saat ini. Kemarin itu saya mau bikin tutorial tentang ponytail. Ini kan kemarin lumayan rame ya di medsos, karena si ponytail ini bisa menghemat token sedemikian rupa, pemakaiannya itu nggak terlalu boros. Lalu caveman juga sama, dan kita tinggal centang saja di sini. GitHub-nya itu kalau kita klik ya di sini, ini open source, jadi sama si Nine Router ini langsung di embed di aplikasinya, dan keren banget. Dan ini saya suka sekali dengan Nine Router karena dia selalu up to date, token kita jadi hemat gitu. Setelah itu kita akan install yang namanya Cloud Code. Di sini teman-teman tinggal klik download for Windows, versi IDE-nya dan GUI-nya udah ada. Tapi saya akan pakai yang versi CLI. Kalau teman klik di sini di documentation, teman-teman lihat di sini ada Windows PowerShell. Saya menggunakan PowerShell. Teman-teman tinggal pergi ke folder yang pengen dibuatkan, ketik PowerShell, copas di sini, enter. Nanti si Cloud Code-nya akan menginstal. Karena saya udah menginstal, jadi part saya ini kan saya skip. Oke, kita harus menghubungkan Cloud Code ini dengan Nine Router. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengguna Cloud Code, pasti tahu kalau Cloud Code ini tidak bisa menggunakan API di luar API-nya Anthropic. Keluarga model dari Anthropic itu Sonnet, Haiku, dan keluarga Anthropic lainnya. Nah, teman-teman ada yang namanya itu FCC, Free Cloud Code. Di sini kalau teman-teman lihat di sini Alishar ini kayak proxy gitu. Jadi dia bisa nge-bypass si Cloud Code itu, seolah-olah dia membaca API dari Anthropic. Dan ini saya udah pakai tapi masih banyak limitnya. Si Nine Router ini mungkin ya dia mengambil sebagian dari kode tersebut dimasukkan ke dalam Nine Routernya langsung. Jadi kita nggak usah lagi nginstal apapun. Di sini udah ada yang namanya CLI tools. Teman-teman lihat di sini ada yang namanya Cloud Code. Ini keren banget. Cloud Code-nya udah bisa langsung kita pakai di sini. Jadi caranya gimana? Kita harus hubungkan dulu ya. Nah, pertama kita harus membuat endpoint API-nya dulu.
Nah, ini kita akan bebas namanya apa? Oke, kita akan create sini dan nih ya, yang terakhir. Lalu kita pergi ke provider. Di sini teman-teman bisa pakai provider yang mana aja. Free tier provider di sini yang gratis dan gratisan ini kita akan pakai Gemini CLI. Klik di situ lalu add. Di sini tinggal klik saja di salah satu menu login akun Google teman-teman. Login di sini. Udah, gitu aja. Setelah itu kita harus bikin combo. Di sini teman-teman bikin combo baru namanya local cloud. Bebas ya ini, saya akan namain seperti ini. Local cloud, kita akan add modelnya. Nah, barusan kita udah masukin ke Gemini CLI, masukkan model-model yang ada di Gemini CLI. Oke, ini contoh aja. Create. Nah, ini udah local cloud, udah dibuatkan kombonya. Setelah itu, kita akan masuk ke Cloud Code-nya. Di sini ada CLI Tools, teman-teman masuk ke sini. Untuk select endpoint-nya, teman-teman pilih yang sesuaikan dengan API yang ini. Lalu di sini teman-teman pilih API-nya. API-nya saya akan menggunakan yang terbaru, yang ini, yang ini ya, yang paling bawah, yang terakhir. Di sini kita akan, kalau untuk select modelnya, ini Cloud Opus-nya, kita kan nggak pakai Opus ya. Kita akan pakai combo. Langsung aja local cloud. Untuk sonetnya juga sama, local cloud. Dan di sininya pun sama, local cloud. Settings applied successfully. Oke, udah berhasil. Kita akan coba jalankan cloud code-nya. Open terminal, lalu ketikkan cloud. Kita tes ya. Hai. Oke, udah masuk ya. Teman-teman lihat, ini dia si AI-nya udah menjawab, artinya itu udah connect. Ya, saya akan mulai mengetik di sini, buatkan aplikasi. Jadi, saya akan menuliskan prompt-nya seperti ini, biar si AI-nya tuh tahu apa yang harus dibuat dan tidak keluar dari jalur. Kita akan coba ya langsung enter. Teman-teman bisa baca dulu aja si isi prompt project.md-nya itu, biar teman-teman tahu isinya itu apa. Oke, kayaknya dia nggak nemuin di mana filenya berada. Kita akan kasih tahu, sebenarnya saya naruhnya itu di folder Clipper. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cobain ya. Apakah dia menemukan filenya? Nah, dia udah membaca ya. Dia ketemu deh filenya. Bertanya text tag-nya mau apa, saya suruh si AI tersebut yang untuk memilihkan optimal dan powerful. Oke, bisa sebutin kita speknya apa. Untuk speknya sebenarnya malu saya nyebutinnya. Jadi teman-teman perlu juga sih, karena aplikasi Clipper tersebut takutnya menggunakan dependensi-dependensi yang ada hubungannya dengan AI juga. Jadi takutnya lebih memberatkan PC teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyebutkan spek PC teman-teman juga supaya si AI-nya lebih membaca mana text tag yang cocok untuk isi teman-teman seperti itu. Nah, di sini dia meminta izin untuk membuat folder. Saya akan milih yes. Nah, karena nanti foldernya akan banyak sekali. Kalau saya sih biasanya langsung yes to all aja. Jadi selalu mengizinkan si AI-nya untuk membuat folder baru. Tapi kalau teman-teman khawatir, teman-teman bisa manual yes satu yang nomor satu ya. Tapi karena saya nggak mau ribet, jadi saya pilih yang nomor 2 aja. Oke teman-teman, dia udah mulai membuatkan rencana pengkodingannya. Front end-nya seperti apa, back end-nya seperti apa, juga nanti worker setup file-nya seperti apa, requirements-nya apa. Teman-teman, karena ini akan lama, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya akan tandai nih. Saya akan pause dulu karena takutnya lama. Nanti setelah ini beres, nanti kita akan lanjut lagi videonya, oke? Oke, aplikasinya udah berhasil diselesaikan. Di sini kita lihat berlangsung selama 8 menit 52 second ya. Jadi setelah dia beres coding, lalu ada banyak sekali dependensi yang dia install. Dan di sini katanya siap untuk dijalankan, kita akan tes. Saya akan nyuruh dia untuk menjalankan sehingga nanti saya tinggal buka browsernya aja. Lalu kita akan tes apakah jalan atau tidak. Oke, kabar buruk ini dia udah memperbaiki errornya apa. Dari tadi dia nggak bisa jalanin aplikasinya. Terus dia udah troubleshoot, tapi keburu kuotanya udah habis. Entah kenapa ya, jadi kalau pakai cloud coding ini cepat habis gitu. Saya akan minta bantuan Hermes seperti biasa untuk menjalankan aplikasinya. Udah ngasih petunjuk untuk bisa si Hermes ini untuk menjalanin aplikasinya. Oke, teman-teman, entah kenapa saya lebih suka cara Hermes menyelesaikan masalah. Aplikasinya udah beres. Tadi ada beberapa troubleshoot yang dia perbaiki dan terakhir ini dia katanya jalan. Mari kita cek ya aplikasinya. Nah, ini aplikasinya sederhana sih menurut saya ya. Coba ke sini. Oke, teman-teman, setelah dites tadi ada kendala ya.
teman-teman lihat ini stuck dan ini troubleshoot-nya akan memakan waktu lama. Jadi saya akan jadikan PR, setelah ini jalan nanti saya akan buatkan video kembali. Kita akan bandingkan dengan Clipper yang dibuat oleh Hermes. Kalau ini kan dibuat oleh, mungkin di video kali ini bisa berhasil membuat aplikasi, tapi secara tes mungkin masih belum bisa. Oke, ini akan lama sekali untuk troubleshoot-nya. Ini sebenarnya Hermes lagi ngecek aplikasi yang dibuat oleh Cloud Code. Nanti kalau ini udah jalan, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk video kali ini, minimal teman-teman tahu caranya setting up Cloud Code ke 9 router yang gratisan. Sekian dulu video kali ini. Bagi yang muslim jangan lupa sholat, karena itu yang paling penting. Kita bekerja hanya untuk menunggu waktu sholat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.